Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi gue sekarang lagi ada di salah satu perusahaan software development yang ada di Vietnam, yaitu Relia Software. Dan di video kali ini, gue akan lebih banyak sharing mengenai pengalaman kerja gue bareng mereka dari sisi cara kerjanya, terus culture-nya, people di sini seperti apa, challenge-nya apa aja. Dan gue juga akan sedikit menjelaskan mengenai cost yang gue keluarkan pada saat gue bekerja di sini. Oke, so let's get started. Oke, dimulai mungkin dari background-nya dulu. Jadi gue saat ini sedang kerja di Mekari. Mekari merupakan salah satu perusahaan SaaS, Software as a Service yang ada di Indonesia. Di mana kita memfokuskan untuk solving problems di sisi accounting, HRIS, pajak, flexible benefit, dan lain sebagainya. Dan di Mekari sendiri, kita memiliki beberapa tim ya. Pastinya ada di Indonesia, India, dan juga Vietnam. Dan salah satu tim yang bekerja dengan Mekari yang ada di Vietnam, yaitu ada di perusahaan Relia Software. Dan kita udah bekerja sama-sama dengan perusahaan Relia Software ini sejak 2017. Ya kurang lebih sekitar 5 tahunan, which is udah lumayan lama ya. Oke, mungkin yang pertama, gue akan bahas dulu dari cara kerja mereka. Oke, gue personally merasa ketika gue bekerja dengan mereka kurang lebih selama 5 tahun, mereka ini responsif, pastinya juga responsible. Jadi apa-apa cepet lah ya kalau misalkan kita mau minta bantuan mereka. Even kadang kalau pekerjaan mereka sudah selesai, mereka malah minta lagi mau kerjain apa lagi ya. Jadi mereka cukup cepat untuk mengerjakan task-task yang memang kita sudah assign di awal. Mereka juga bisa mendeliver good quality dan pastinya mereka juga memiliki empati yang cukup besar ya. Nah, penasaran gak sih gimana cara kerja mereka di day-to-day-nya seperti apa secara culture-nya? Next, gue akan bahas dari segi culture-nya. Nah, menurut gue mungkin culture di setiap perusahaan bisa beda-beda. Tapi in general, gue memiliki beberapa teman juga sih yang bekerja di Vietnam. Dan ketika gue mendengarkan cara kerja mereka, cerita mereka, itu tuh mirip-mirip. Salah satu hal yang mereka sangat strict di sini yaitu adalah soal waktu. Jadi waktu itu menurut mereka hal yang mereka harus benar-benar patuh karena itu merupakan salah satu core-nya di sini. Nggak cuma di Relay Software, tapi di Vietnam secara general. Salah satu hal yang paling gue ingat selama gue bekerja dengan mereka itu sangat tepat waktu pastinya. Misalkan mereka bekerja on time jam 9, tergantung dari tim juga sih. Tapi ketika mereka sudah mulai, mereka akan benar-benar serius untuk mengerjakannya. Dan ketika jam 12, pastinya itu merupakan lunch time lah ya. Mereka akan benar-benar pakai waktu untuk istirahat. Dan waktu istirahat, biasa mereka pakai kurang lebih sekitar 30-45 menit. Nah, 15 menit terakhirnya, mereka kan pakai benar-benar untuk taking nap. Tidak sedikit dari mereka yang membawa bantal, matras gulung gitu, untuk sekedar cuma taking nap 15-30 menit. Ketika 12.30, mereka akan pastikan lampu di kantor mereka itu udah padam, jadi bisa taking nap dengan nyaman. Ketika udah jam 1 tank, itu mereka akan menyalakan lagi semua lampunya dan langsung bekerja secara normal. Wow, amazing. Mereka benar-benar patuh pada waktu ya. Oke, nextnya gue pengen bahas dari segi challenge ya. Jadi di sini mereka tuh nggak smooth-smooth aja, terutama pada saat mereka mengerjakan task-task yang diberikan dari klien. Nah, untuk partner ataupun klien yang bekerja dengan Relay Software, nggak cuma dari Indonesia, mereka juga cukup banyak, ada yang dari Singapura, Malaysia, dan perusahaan-perusahaan industri yang cukup beragam lainnya. Nah, ketika gue ngobrol dengan mereka bilang kalau mereka di sini semacam nggak ada kayak tech lead-nya gitu. Nggak ada semacam engineering manager-nya untuk bisa meng-guide mereka. Ya, itu menjadi problem sebenarnya. Tetapi yang gue melihat di sini, mereka itu sangat disiplin dan juga mereka bisa coba untuk solving problem dengan ya inisiatif mereka sendiri. Jadi ibaratnya mereka selalu trying buat survive di sini. Salah satu yang gue bisa lihat ketika gue ngobrol dengan mereka adalah ketika mereka mendapatkan task yang mereka mungkin belum begitu paham, ya pasti mereka akan mencoba untuk ngevalidate lagi dan mengerjakan semaksimalnya. Tapi kalau udah berbicara mengenai seperti semacam skill, jadi di sini tidak sedikit yang misalkan mereka specialty-nya udah di iOS
atau mereka specialty di Android, tapi mereka switching. Ya, yang Android disuruh belajar iOS, yang iOS disuruh belajar Android. Kenapa? Karena tergantung dari permintaan klien. Bahkan tidak jarang kalau misalkan mereka memiliki klien-klien yang fokusnya ke web dan demand-nya lebih besar ke web, mereka akan di-force untuk belajar web. Which is, wow, itu hal-hal yang menurut gue cukup challenging ya. Karena gue sendiri merasakan ketika gue menjadi programmer itu nggak gampang gitu untuk konteks switching secara cepat seperti itu. Nah, ketika gue tanya gimana ya caranya kalian bisa menghadapi challenge-challenge ini dan benar-benar bisa menjalani sehari-hari. Karena tidak jarang dari mereka di sini kerjanya cukup lama. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Banyak yang di sini kerjanya memang udah lama gitu. Jadi itu menjadikan bukti kalau mereka tuh bisa bertahan di sini. Nah, mereka cuma bilang satu, Google. Mereka akan memakai Google untuk benar-benar mencari kendala mereka, solusi mereka akan cari semua di sini. Dan dari CEO-nya atau founder-nya juga memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari courses gitu, courses online, which is ya mereka mandiri banget ya, nggak ada yang ngelit, tapi mereka benar-benar belajar dari Google sampai mereka benar-benar bisa menghadapi challenge-challenge yang menurut gue cukup ekstrim sih di sini. Oke, itu dari segi challenge-nya yang mereka hadapin dan menurut gue ada pro dan kontranya. Mungkin jadinya mereka bisa semua, tapi mungkin jadi nggak fokus ke satu specialty, itu jadi agak kurang ya. Tapi ya tergantung, setiap perusahaan memiliki goal yang masing-masing. Kalau di sini mungkin gue lihat mereka akan lebih ke general. Oke, nextnya gue juga akan bahas dari segi people-nya. Sehari-hari gue bisa merasakan kalau di sini mereka itu friendly ya. Mereka lebih kayak konsepnya helping each others. Jadi contohnya nih, karena mereka nggak ada lead, nggak ada manajernya, jadi mereka akan bekerja sama untuk kalau misalkan ada satu orang yang kesulitan, mereka akan berusaha untuk membantu gitu. Walaupun mungkin nggak berhubungan dari kliennya gitu ya, timnya berbeda, totally different perusahaan yang beda, tapi mereka bisa saling bantu gitu. Itu sih culture yang menurut gue sangat baik di sini. Dan nggak jarang dari mereka yang juga hangout bareng ataupun sekedar dinner, party di malam hari. Dan pastinya gue melihat dengan culture mereka seperti ini, mereka kerja cukup keras, tapi mereka juga tidak pernah lupa untuk chill ya. Oke, untuk nextnya gue pengen bahas dari segi cost-nya. Nah, gue bisa bilang kalau di sini cost-nya itu cukup rendah ya. Dimulai dari misalkan makan siang. Nah, makan siang di sini rata-rata gue menghabiskan sekitar 40.000 sampai 60.000 Vietnam dong. Ya, kurang lebih rata-rata 50.000 lah ya. Itu gue udah mendapatkan cukup banyak makanan. Ya, pastinya sehari-hari di sini gue sering banget makan banh mi, pho, bun bo, com tam, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan menjelang sore, biasanya mereka udah mulai ngajak-ngajak nih, mau pesen snack apa, mau pesen minuman apa. Nah, biasanya gue selalu ikut aja sih. Dan apa yang sering gue pesen, pastinya nggak jauh-jauh dari kopi. Kopinya enak banget di sini. Gue biasa sering pesen kopi susu, terus juga aroma, smoothie, dan ya di sini juga banyak snack yang menurut gue cukup enak. Dan kadang-kadang juga ada harga yang cukup murah, sekitar 15.000 sampai 20.000 Vietnam dong aja untuk minumannya. Jadi memang menurut gue harga di sini masih bersahabat banget sih. Nextnya untuk transport, gue biasa menggunakan motor. Dalam seminggu gue cukup pergi ke banyak tempat, itu cukup irit, hanya sekitar ya 50.000 sampai 60.000 Vietnam dong aja. Oke, jadi itu tadi untuk cost-nya. Dan in general gue merasa kalau kerja di sini itu ya sebenarnya nggak gitu mahal untuk cost-nya, tapi again itu tergantung dari budget teman-teman masing-masing ya, karena satu dua orang bisa berbeda. But in general gue ngerasa kalau cost-nya itu masih oke lah. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan apabila teman-teman masih punya banyak pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. Oke, see you on the next video. Bye bye.